Inilah 4 nama anggota polisi yang terseret kasus Subang. Ada 2 orang perwira, Arif keponakan Yosef diusir Kapolres Subang. Dikutip dari Tribun Bogor, hingga kini, ada 4 anggota polisi yang diduga terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Keempat anggota polisi itu diduga ikut terseret lantaran rumahnya digeledah penyidik, hingga ada juga yang diusir Kapolres. Penyidik bahkan mengamankan barang bukti dari rumah anggota polisi berpangkat perwira tersebut. Namun hingga saat ini, belum bisa dipastikan apakah ada keterlibatan dari anggota polisi tersebut di kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Berikut ini 4 polisi dalam kasus Subang. 1. Ibda Irlansyah Saputra. Ibda Irlansyah Saputra merupakan Kanit Jatanras Polres Subang. Namanya sempat disebut oleh anggota Bantuan Polisi, Banpol, Uci, dalam wawancara di kanal YouTube Indra Zainal Channel. Banpol Uci adalah orang yang masuk ke TKP Subang bersama Danu untuk membersihkan bak kamar mandi. Padahal diketahui saat itu, kondisi TKP dipasangi garis polisi, karena masih 1 hari pasca kejadian. Rupanya, Banpol Uci mengaku diberi perintah oleh Kanit Jatanras. Saya diperintahkan Kanit Jatanras, disuruh menguras bak kamar mandi di TKP, kata Uci. Sesampainya di TKP, Uci pun bertemu dengan tersangka Danu dan kemudian meminta bantuannya. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan pun menelusuri kegiatan pembersihan kamar mandi tersebut. TKP awal, setelah peristiwa ada yang diperintahkan membersihkan kamar mandi kemudian mengambil barang-barang di sana termasuk mobil, katanya dilansir dari Kompas TV, Jumat, tanggal 3 November tahun 2023. Rumah perwira polisi yang digeledah itu yakni rumah Ibdai, ia diduga merupakan Ibda Irlansyah Saputra. Dari rumahnya, polisi menyita sejumlah barang yakni harddisk, memory card, dan golok-golok. Kita coba lakukan swab ulang terhadap barang bukti itu. Kemudian kita cocokkan kembali dengan keterangan dari Danu, kata Surawan lagi. 2. Ibda Taryono. Ibda Taryono diketahui merupakan Kanit Babin Kamtipmas Polres Subang. Namanya sempat disinggung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ibrahim Tompo. Ia menuturkan, berdasarkan keterangan beberapa orang yang ada di TKP sehari pasca kejadian, mengarah ke seorang anggota polisi. Pada saat itu bertugas sebagai Babin Kamtipmas, kata Tompo dilansir dari YouTube TV One. Rupanya nama Taryono ini pernah disinggung oleh kuasa hukum tersangka Ramdhanu, Ahmad Taufan. Taufan mengatakan bahwa saat itu Ibda Taryono memerintahkan Yoris untuk memindahkan mobil Yaris. Diminta ambil mobil Yaris, karena katanya saat itu tidak dikunci, kata Taufan di YouTube Misteri Mbak Suci, Selasa, tanggal 16 November tahun 2021. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef, kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan anggota polisi di Polres Subang. Serta ada pula seorang Kanit Polres Subang bernama Taryono. Mereka meminta mobil Yaris diamankan untuk dibawa karena tidak dikunci. Yoris juga diminta amankan paket, kata dia. 3. Bribtu Arif Lukman Nur Hakim Miftahul. Bribtu Arif Lukman Nur Hakim Miftahul ini merupakan keponakan tersangka Yosef Hidayah. Ia merupakan anak dari Mulyana, adik kandung Yosef. Arif diketahui bukan merupakan penyidik, melainkan humas di Polres Subang saat itu. Namun, ia turut ikut campur dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Mulai dari melarang Yoris otopsi, hingga meminta uang ke anak korban, berujung diusir oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni. Arif melarang Yoris ikut otopsi, katanya takut nggak kuat, kata pengacara Yoris, Leni Anggraeni. Bahkan Arif juga ikut datang ke TKP sehari pasca kejadian. Hal itu bahkan diceritakan oleh ayahnya, Mulyana. Selain itu, Arif menurut Taufan,
sempat ditegur oleh Kapolres. Menurut Taufan, saat itu AKBP Sumarni memergoki Arif sedang berada di ruang penyidikan. Pernah waktu itu saya dengar cerita Arif di ruang penyidikan, tiba-tiba Bu Kapolres lewat dipanggil, "Heh, kamu ngapain di ruang penyidikan?" Karena dia tahu dia keluarga Pak Yosef, ungkap Taufan. 4. Bribka Aceh Solihin. Bribka Aceh Solihin saat itu menjabat sebagai Banit Reskrim Polsek Jalan Caga. Nama Aceh ini juga disinggung oleh Leni Anggraeni. Menurut Leni, Arif meminta uang pada Yoris untuk otopsi Tuti Suhartini. Ia mengatakan, uang tersebut akan diberikan pada Aceh. 1 juta rupiah buat Pak Aceh, disuruh Arif, kata Leni Anggraeni. Berdasarkan keterangan Arif, uang itu akan diberikan kepada petugas otopsi. Katanya Arif ke Yoris untuk otopsi, ungkap dia. Tak hanya itu, Aceh juga merupakan polisi yang pertama kali ditemui oleh Yosef. Dari situ, rumah Ida, saya ke Polsek, ada anggota yang kenal yaitu Pak Aceh. Pak Aceh itu ada penculikan. Karena lihat ada bekas ban mobil naik turun di samping pintu masuk, kata Yosef saat diwawancara Aiman.